Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andrea Ganjar Firjatullah sebagai moderator dan pemateri. Dan di kelompok saya ada Suryatri Rizky sebagai pemateri dan Rohman Hidayat sebagai pemateri. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah sejarah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis meskipun dikenal sebagai permainan yang dilahirkan di Pona India, dipopulerkan di Inggris setelah dia menjadi permainan orang kelas atas. Nama badminton sendiri diambil dari nama wilayah tanah pertanian milik bangsawan Inggris, kemudian ini yang menjadi nama ajang pertandingan. Di Indonesia, permainan ini juga masuk lewat orang Eropa yang membawanya ketika mereka datang kemari. Pada awalnya bulu tangkis banyak dimainkan di Jawa dan Sumatera, khususnya Medan yang memiliki perkebunan milik orang asing. Sebelum merdeka, sudah banyak klub didirikan dan mereka itu membuat pertandingan reguler antar pemain. Di Jawa, kota-kota yang memiliki klub selain Jakarta adalah Bandung, Tegal, Purwokerto, Surabaya, dan dari kompetisi tak resmi muncullah sejumlah nama seperti Sudirman, Ferry-Soundville. Setelah itu baru diadakan kejuaraan tingkat nasional. Setelah memiliki permainan nasional ditanding, kemudian diadakan antar negara, khususnya dengan Malaya yang waktu itu masih terdiri dari Malaysia dan Singapura. Malaya merupakan negara terkemuka di dunia karena keberhasilan sejumlah pemain mereka menjadi juara Eropa. Indonesia sendiri mulai berkiprah di tingkat internasional ketika Tan Johol menjadi juara All England tahun 1957. Setelah itu semakin diakui ketika menjadi juara Piala Thomas dengan mengalahkan raksasa Malaya dan mulai aktif di berbagai kejuaraan di Eropa. Pemain putri juga muncul dan mendapat nama setelah merebut Piala Uber tahun 1975. Pada saat itu, demam bulu tangkis dengan pemain top seperti Rudi Hartono, Christian Hadinata, Ade Chandra, Chun Jun, Johan Wahyudi sangat luar biasa dan membuat olahraga bulu tangkis menjadi olahraga nomor 1 di Indonesia. Indonesia memasuki babak baru karena merebut 2 medali emas Olimpiade Barcelona 1992 yang terus bisa dipertahankan dengan merebut emas pula di Olimpiade Athena 1996 dan Olimpiade Sydney tahun 2000. Sejarah Thomas Cup. Sekitar tahun 1920 sampai 1933 yang menjadi juara All England Championship adalah Sir George Thomas, dilahirkan tahun 1981 dan meninggal tanggal 23 Juli 1972. Selain menjadi juara perorangan, ia juga selalu menjadi ganda putra dan ganda campuran. Selama 30 tahun, George Thomas keluar sebagai juara dalam 90 pertandingan nasional di Eropa dan 50 kali menjuarai kejuaraan internasional. Selain tampil sebagai pemain yang sukses di gelanggang pertandingan, George Thomas juga seorang ahli dalam organisasi. Ia adalah presiden IBF yang pertama ketika organisasi bulu tangkis dunia tersebut didirikan pada tahun 1934. Dan berlanjut sampai 1955. Pada tahun 1939, Sir George Thomas mengemukakan usulan dalam pertemuan IBF untuk mengadakan perebutan kejuaraan bulu tangkis beregu putra yang bersifat internasional. Ia mempersembahkan piala pada tahun 1939 untuk diperebutkan pada tahun 1941 sampai 1942. Piala ini dibuat di London dari bahan perak berlapis emas dengan ukuran tinggi 28 inci, lebar 16 inci, dan terdiri dari 3 bagian, yaitu dasar badan piala dan tutup. Bagian tutupnya dihiasi patung seorang pemain pria. Kemudian diselenggarakan perebutan Piala Thomas yang pertama kalinya di Preston, Inggris, yang diikuti oleh Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Wales, USA, dan Malaya. Dalam kejuaraan tersebut, Malaya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Denmark 8-1. Tahun 1957 sampai 1958 merupakan perebutan Piala Thomas yang keempat kalinya, dan untuk pertama kalinya Indonesia turut serta. Prestasi Indonesia saat itu sungguh luar biasa karena sebagai regu yang diperhitungkan pada akhirnya mampu menundukkan juara bertahan Malaya dengan angka
63. Setelah itu praktis Indonesia merajalela mempertahankan dan memiliki Piala Thomas sampai tahun 1984, diseling tahun 1967 oleh Malaysia dan Cina tahun 1982. Pada tahun 1986 sampai 1990, Piala Thomas mendekam di Cina dan tahun 1992 di Malaysia. Baru pada tahun 1994 Piala Thomas kembali ke Indonesia dan bersanding kembali dengan Piala Uber untuk yang kedua kalinya setelah tahun 1975. Sejarah Uber Cup. Piala Uber Cup adalah lambang supremasi bulu tangkis bergu putri yang pada mulanya diperebutkan dalam kurun waktu 3 tahun sekali. Namun setelah pertemuan IBF tanggal 19 Mei 1980 berubah menjadi 5 partai. Pelaksananya bersamaan dengan perebutan Piala Thomas dengan sistem dan partai yang sama. Piala ini merupakan sumbangan dari pemain terkenal Inggris, HS Uber, yang selama kurang lebih 25 tahun berada di arena bulu tangkis internasional. Uber sebenarnya memulai karirnya dalam bulu tangkis tahun 1926. Kemudian dalam tahun-tahun berikutnya karirnya terus meningkat, tercatat mulai tahun 1935 sampai 1938. Uber pernah menjadi juara tunggal putri All England, juara ganda putri dan ganda campuran bersama suaminya DC Humi. Pernah tercatat sebagai pasangan yang tak terkalahkan selama tahun 1930 sampai tahun 1938. Selama karirnya dalam bulu tangkis pernah menjuarai tak kurang 40 turnamen. Piala Uber secara fisik berbentuk globe. Dengan bagian atasnya terdapat patung seorang pemain bulu tangkis putri yang sedang mengayunkan raket. Piala ini terbuat dari perak setinggi kurang lebih 40 cm atau 18 inci, dibuat oleh Merpin dan Web of London. Pada tahun 1956 sampai 57 ditetapkan sebagai turnamen memperebutkan Piala Uber pertama kali yang diikuti oleh Malaya, Hong Kong, India yang tergabung dalam zona Asia, Irlandia, Swedia, Skotlandia, Denmark, Inggris yang tergabung dalam zona Eropa, serta Amerika Serikat dan Kanada dalam zona Amerika. Juaranya adalah Amerika Serikat setelah mengalahkan Denmark di final. Indonesia sendiri ikut serta untuk pertama kalinya pada kontes kedua tahun 1959 sampai 1960. Dan Indonesia baru menjadi juara untuk pertama kalinya adalah pada tahun 1975. Setelah itu tidak ada lagi juara. Indonesia seolah-olah ditelan oleh keperkasaan regu negara lain pada perebutan Piala Uber yang ke-15 tahun 1994 di Jakarta. Indonesia berhasil merebutnya kembali dari juara bertahan Cina, kemudian dipertahankan di Hong Kong pada tahun 1996 dan terakhir kalinya Indonesia memboyong Piala Uber terjadi pada tahun 1994 yang disandingkan dengan Piala Thomas. Perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Olahraga bulu tangkis semakin populer di Indonesia. Gerakan olahraga bulu tangkis merupakan salah satu kegiatan di kalangan masyarakat Indonesia yang ikut menunjang terbentuknya manusia Indonesia yang tidak saja sehat jasmaniah dan rohaniah serta gemar olahraga semata-mata, melainkan juga dengan satu cita-cita, yaitu mengharumkan nama, harkat dan derajat negara Indonesia di mata bangsa-bangsa di dunia. Sejak diresmikannya Persatuan Olahraga Badminton di Indonesia, permainan ini mulai berkembang di beberapa wilayah jajahan Inggris termasuk Malaysia dan Singapura. Dari dua negara jajahan Inggris inilah diperkirakan olahraga badminton masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930. Perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia mulai berebak ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sekitar tahun 1930. Pada tahun 1933 di Jakarta sudah ada perkumpulan badminton bernama Batavia Badminton Bond. Selanjutnya berdiri pula satu perkumpulan lagi yang bernama Batavia Badminton League. Kedua perkumpulan ini akhirnya bersatu menjadi Batavia Badminton Uni pada tahun 1942, diusulkan untuk mengganti istilah badminton RMS Tri Condrokusumo yang waktu itu
menjabat sebagai Ketua ISI Ikatan Sport Indonesia mengusulkan nama badminton. Usul itu mendapat tanggapan positif dan diterima oleh kalangan pecinta bulu tangkis dan menyebar luas di seluruh Pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya di Nusantara. 1 tahun kemudian di Jakarta dibentuk suatu gerakan olahraga dengan nama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, sebagai induk bulu tangkis yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Pada tanggal 4-6 Mei 1951, para tokoh bulu tangkis menyelenggarakan kongres di Bandung. Mereka sepakat untuk membentuk Badan Bulu Tangkis Nasional. Maka pada tanggal 5 Mei 1951 dibentuklah organisasi bulu tangkis nasional dengan nama PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Sebagai ketua PBSI pertama adalah HR Rohdi Partamaja dan 2 wakil ketua yaitu Sudirman dan Tri Condrokusumo. Pada tahun 1953 PBSI secara resmi menjadi calon untuk menjadi anggota IBF. Ini merupakan langkah awal masuk ke dunia internasional merealisasi ambisi untuk memboyong Piala Thomas yang merupakan kejuaraan dunia bergu putra. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Surya Tri Rizky. Untuk Surya Tri Rizky saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang teknik dasar permainan bulu tangkis. Untuk dapat bermain bulu tangkis dengan baik terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana cara bermain bulu tangkis dan menguasai beberapa teknik atau keterampilan dasar permainan bulu tangkis ini. Keterampilan teknik dasar permainan bulu tangkis yang perlu dipelajari secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada cara memegang raket. Cara memegang raket tidak begitu sukar karena raket bulu tangkis relatif ringan. Teknik memegang raket yang dianggap baik adalah teknik memegang raket yang dapat digunakan untuk menerima atau mengembalikan dengan mudah. Yang kedua ada sikap berdiri. Sikap berdiri pada saat melakukan servis. Sikap berdiri yang dilakukan pada saat servis ada 2 macam, yaitu servis forehand dan servis backhand. Yang ketiga ada gerak kaki atau footwork. Gerak kaki atau kerja kaki adalah gerakan langkah-langkah yang mengatur badan untuk menempatkan posisi badan agar memudahkan pemain bulu tangkis dalam melakukan gerakan memukul kok sesuai dengan posisinya. Teknik selanjutnya ada teknik pukulan atau strokes. Pukulan dengan ayunan raket di bawah terdiri dari servis, arm lob mengangkat kop tinggi. Selanjutnya materi peraturan permainan, perwasitan dan penyelenggaraan pertandingan bulu tangkis. Peraturan permainan ditentukan oleh ditemukan dan ditetapkan oleh Sidang Tahunan Organisasi Olahraga Bulu Tangkis Internasional. Peraturan ini mulai diperbaiki dan diperlakukan pada tanggal 1 Agustus 1998 dan berlaku sampai tahun 2004 pertengahan. Tahun 2004 terjadi perubahan dalam pengaturan skor yang mulanya dari 15 menjadi 21. Selanjutnya ada lapangan. Lapangan harus berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 6,70 meter. Net dan tiang terbuat dari tali halus dan berwarna gelap. Lubang-lubangnya berjarak antara 15 sampai 20 mm. Panjang net sebaiknya sesuai dengan lebar lapangan yaitu 6,10 meter dan lebarnya 76 cm. Dengan bagian atasnya mempunyai pinggiran pita putih sekitar 7,5 cm. Tiang net ditancapkan tepat pada titik tengah ujung garis samping.
lapangan. Untuk ganda tinggi, tiang 155 cm. Bagian paling atas net di bagian tengah berjarak 1,524 meter dari permukaan lantai dan pinggiran lapangan, berjarak 1,55 meter di atas garis tepi permainan ganda. Selanjutnya ada kok atau shuttlecock. Kok biasanya terbuat dari bulu angsa buatan pabrik, umumnya sudah memiliki standar yang ditentukan IBF. Berat kok kira-kira 5-67 gram. Bulu angsa yang menancap di gabus yang dibungkus kulit berwarna putih berjumlah antara 14-16 buah dan diikat 2 tali agar tidak mudah lepas. Yang selanjutnya ada raket. Panjang raket yaitu 67,90 cm. Kepala raket mempunyai panjang 29,21 cm. Lebar 22,68 cm. Pegangan raket tidak mempunyai ukuran tertentu, tetapi disesuaikan dengan keinginan orang yang menggunakannya. Selanjutnya ada penghitungan atau scoring. Permainan berlaku the best of 3 games. Artinya maksimal pemain bertanding 3 set atau 2 kemenangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rohman. Kepada Rohman dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membaca materi perwasitan. Ya, seringkali terjadi dalam suatu kejuaraan seorang atlet merasa dirugikan oleh petugas lapangan, khususnya wasit yang memimpin pertandingan atau hakim garis, sehingga mengganggu konsentrasi dan dianggap sebagai penyebab kesalahannya. Ya, materi perwasitan yang pertama ada A. Menguasai peraturan permainan. B. Berpenampilan meyakinkan dan mantap. C. Berwibawa dan mempunyai harga diri. D. Berpendirian netral dan tidak memihak kepada salah satu pemain serta bertindak sebagai penengah. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh pemain atau penonton. Selanjutnya, bersuara lantang dan jelas untuk setiap kata-kata yang diucapkan. G. Selalu cepat tanggap dan inisiatif dalam mengambil keputusan, terutama bila terjadi kasus pada jalannya pertandingan yang sedang dipimpinnya. H. Memiliki wawasan tentang bulu tangkis yang luas. I. Setiap saat dapat mengikuti perkembangan berbulu tangkisan terutama bila terjadi perubahan peraturan. J. Berusaha memelihara dan meningkatkan mutu perwasitan. Ya, slide berikutnya yaitu penyelenggaraan permainan bulu tangkis. Yang pertama ada sistem pertandingan. Pertandingan bulu tangkis perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, tujuan pertandingan, sarana dan prasarana, waktu yang tersedia, tenaga pelaksana, kemudian jumlah peserta dan dukungan dana. Ya, pada dasarnya ada 2 macam sistem pertandingan, yaitu yang pertama sistem gugur atau tata cara pelaksanaan pertandingan yang menetapkan bahwa setiap peserta yang telah kalah dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti pada pertandingan babak selanjutnya. Habis itu sistem kompetisi. Sistem kompetisi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu sistem kompetisi penuh di mana setiap peserta akan saling berhadapan 2 kali dengan lawan yang sama. Kemudian sistem setengah kompetisi di mana peserta saling berhadapan 1 kali. Ya, kemudian penyelenggaraan permainan bulu tangkis yang berikutnya yaitu undian pertandingan atau drawing. Cara melaksanakan ini, undian pertandingan bulu tangkis nasional dan internasional harus dengan ketentuan yang berlaku. Panitia tidak akan memberikan izin mengadakan alternatif undian kecuali dalam situasi berikut ini. Yang pertama yaitu permainan berhalangan karena sakit atau cedera. Yang kedua, pemain pengganti tidak boleh memiliki ranking yang lebih tinggi dari pemain yang berhalangan. Kemudian penggantian pasangan tunggal diizinkan apabila 1. Pemain pengganti itu sudah termasuk nominasi dari asosiasi nasional yang bersangkutan. Yang kedua, pemain itu tidak mengikuti turnamen tersebut.
penggantian pasangan ganda yang kemudian, yaitu seorang pemain ganda yang berhalangan boleh diganti oleh salah seorang pasangan pada yang lainnya. Yang kedua, jika pasangan asli mendapat bye dan kemudian ada pengganti pemain, maka pasangan baru tersebut dapat menempati posisi semula. Kalau tidak, maka akan diundi kembali. Ya, yang terakhir yaitu qualifying rounds. Jadi bila ada pemain yang tidak masuk main draw, maka komite turnamen mengadakan pertandingan pendahuluan sebagai babak kualifikasi, yaitu 1. Melaksanakan sejumlah pertandingan yang diatur oleh komite. Yang kedua, dianjurkan agar setiap 8 tempat tidak menempatkan lebih dari 1 pemain kualifikasi. Yang ketiga, apabila pemain dari main draw menarik diri sebelum babak kualifikasi dimulai, komite berhak mengisi lowongan tersebut dari peserta kualifikasi. Dalam pembuatan bagan, jika terdapat bye maka ditempatkan sisipan pada first round dan selalu dimulai dari pertandingan sebelah bawah, kemudian disusul pada bagian atas kembali ke bawah. Ya, begitu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.